Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man awsanahu salih al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. حضرته أبائي وأمهاتي وأزواجي وذريتي جميع إخواني من النبيين والمرسلين تابعين والتابعين أبي بكر حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخنا أستاذنا وعلمنا والمسلمين ورجال العالم والشهداء والصالحين ومن رحمة المستهدين والدين في الدين سبعين ومهدنا وأجدادنا وجدادنا وأمنا وعمتنا وأخوان خالدنا سبعين مسلمين وعلى من أحسن المسلمين الفاتحة حسين ذلك يوم الدين يا مسلمين صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billah. Para bapak ibu jamaah salat maghrib Masjid Taqwa pare ingkang Allah muliaken. Boten waleh-waleh kita senantiasa aturaken raos syukur dhateng Allah. Pastaya rahmat, nikmat, taufik hidayahipun ingkang selalu kita tampi, kita raosaken, kita manfaataken bila kita aturaken raos syukur dhateng Allah bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula waos ayat-ayat ingkang terkait kali masalah Ramadan, deres ayat sing enten hubungane kali bulan Ramadan sebabnya sekedap malih kula panjenengan memasuki bulan suci Ramadan. Ya muga-muga sing suci gak bulane tok tapi menungsone muga-muga tambah suci saking perbuatan-perbuatan dosa. Allahumma amin. Banyak kemurahan-kemurahan di dalam aturan Ramadan, dalam aturan puasa yang awalnya itu berat menjadi ringan keranten Allah ngertos apa istilahnya, kemampuan, kadar kemampuane manungsone dicoba untuk diberikan aturan yang berat, ternyata nggak mampu, maka kemudian diturunkan, dilongi, bebane niku dilongi. Alhamdulillah, mboten malah ditambah. Itulah wujud daripada kebijaksanaanipun Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah kewajiban niki tentu terukur kalian kapasitas kemampuanipun hamba-hambanipun. Klosaken ayat sing nuduhne kemurahanipun pangeran sing asale abot dadi enteng. Nggih mun sering kula waca, nggih sering kula aturaken, cuma kangge mengingat kita perlu bersyukur. Kita perlu paham terhadap kebijakanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum. Diolehne dihalalne tumrap sira kabeh ing dalam bengine bulan puasa arrafas bercanda. Wis sak teruse mosok kowe bercanda tok. Kawitane bercanda teruse piye sampean apa? Bercanda dengan istri-istrimu. Ayat niki menunjukkan bahwa sebelum ada ayat niki memangnya sulit untuk melakukan rofas. Karena puasa pada awalnya niku memangnya amrat. Jadi oleh dahar niku namung sekitar 2-3 jam. Kapan maghrib lagi buka ngen bar salat isya niku wis gak oleh dahar. Apa tuh endeng? Bar salat isya kira-kira jam piro? Katakanlah jam 8. Berarti hanya 2 jam ada kesempatan makan minum. Arep kumpul bojone jelas keterak tarweh. Nah, ketika itu maka ketika orang-orang tidak diberi kesempatan untuk bisa bersenda gurau bercanda dengan istrinya, ya aturannya tetap aturan, tetapi pelanggaran terjadi banyak karena kapasitas manusia memang sebatas itu. Gak kepethuk bojone sedina rasane ya wis kangen, sehingga terjadilah pengkhianatan, artinya pelanggaran hukum, di mana banyak para sahabat di malam hari itu melakukan rofas, melakukan hubungan suami istri. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka memang modelnya sahabat itu jujur, gak basa-basi malih. Ketika pertemuan terjadi dengan Rasul, maka Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan bahwa dia merasa tersandung sebuah musibah. Aduh kanjeng Nabi, saya tadi malam kena musibah. Dianggap musibah. Kalau saya dilarang untuk tidak makan masih kuat, dilarang untuk tidak minum masih kuat, tapi kalau dilarang kumpul istri rasanya enggak kuat. Sehingga terjadilah tadi malam sesuatu yang sifatnya pelanggaran. Ini ku arrofas, bersenda gurau, bercanda dan selanjutnya. Maka ketika diawali oleh pengakuan dari seorang Sayyidina Umar, ternyata yang lain juga banyak terjadi pelanggaran pada waktu malam. Saya juga, iya Rasulullah, saya juga melakukan. Sampai ada orang 40 sahabat melakukan pertemuan perhubungan suami istri.
Nah, dengan latar belakang peristiwa itu maka kemudian Allah berkenan merubah aturan puasa. Lah kula jenengan iki sing alhamdulillah menangi aturan yang sudah diringankan. Cara jenengan dadi sahabat kira-kira pengalaman aturan yang berat dan kemudian aturan yang ringan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu rata-rata membuat aturan itu memang bersifat memudahkan, tidak menyulitkan. Ketika terasa sulit maka dihilangkanlah atau dirobahlah kesulitan tersebut. Sehingga ada ayat ukhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan, enggak diperintah, tapi diberitakan oleh Allah halal kalian pada waktu malam bulan puasa ar-rafat. Malam loh ya, enggak subuh. Malam itu ya mulai terbenamnya matahari sampai munculnya fajar sotik. Itu namanya malam. Sebelum itu dan setelah itu namanya siang. Jadi yang dibolehkan batasan waktunya adalah setelah terbenam matahari dengan sempurna, munculnya matahari walaupun awalan. Jadi ini berbeda. Kalau masuknya waktu malam itu disyaratkan matahari terbenam dengan sempurna. Terbenam dengan sempurna. Tapi kalau keluarnya malam menuju siang itu dengan hanya fajar kelihatan trontong-trontong kalau dari sini, tapi hakikatnya di situ matahari sudah muncul walaupun bahasanya beberapa derajat. Ketika sudah muncul beberapa derajat maka masuklah waktu siang, masuklah waktu subuh dengan pengertian malamnya sudah habis. Nek rong tutup kedisian ya kebangetan toh. Kok sampai rong tutup kedisian kira-kira piye? Kawanan ya. Nek bahasane Mbah Yai Imran Hamzah ya pokoke ujuk-ujuk kok dung deng deng Allah Akbar azan pertama azan kedua yes molet ngono wis leren mangkel gak mangkel urusanmu puas gak puas urusanmu karena waktunya sudah habis. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah ini menunjukkan fungsi daripada seorang yang berkeluarga, masing-masing adalah sebagai libas dari yang lain. Mereka perempuan adalah sebagai pakaian untuk kalian. Demikian juga wa antum libasul lahun. Kalian juga merupakan pakaian bagi para ibu-ibu atau para istri-istri kita. Kita tahu manfaat daripada pakaian bagaimana? Ya membuat pandangan lebih indah, lebih pantas, lebih sejuk, lebih kelihatan cantik atau gagah, lebih berwibawa. Jadi istri-istri kita bagi istri adalah sebagai libas, sehingga membuat mereka merasa nyaman dengan kita, merasa terhormat dengan kita, merasa terjaga oleh kita. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita melihat sebagai pakaian itu memang seperti itu. Orang akan dihormati karena pakaiannya. Kita juga sedemikian, orang bisa dihormati karena istrinya yang solihah, istrinya yang bagus, istrinya yang taat. Pasti orang akan salut dengan kita. Wah itu loh istrinya benar-benar bagus gitu. Demikian juga istri kita akan dihormati orang ketika melihat suami kelihatan orang yang bagus,
orang yang soleh, orang yang toleransi dengan yang lain. Jadi saling menjunjung daripada nama masing-masing, dan saling menutup daripada celah atau cacat dari semua masing-masingnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah ngerti kalian itu waktu malam kemarin, ya katakan kemarin aja begitu, khianat terhadap diri kamu sendiri, artinya berbuat pelanggaran hukum. Mestinya nggak boleh kumpul tapi kamu kumpul, orang lain nggak tahu, bahkan Nabi nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Alimallah, Allah maha tahu bahwa kamu itu khianat. Dalam hal ini adalah melakukan rofas. Jadi kita harus paham soal khianat ini tidak bisa kita abaikan, di mana Allah mengetahui kepada kita. Kadang-kadang kita takutnya khianat karena terlihat oleh manusia, takutnya khianat karena ada KPK dan seterusnya, tetapi lupa bahwa alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Khianat itu sebenarnya adalah efeknya, dampaknya kembali kepada diri kita masing-masing. Itu yang poin, walaupun juga ada imbas kepada yang lain. Tetapi di sini dikatakan kuntum takhtanuna anfusakum. Cuman ada spesial bagi para sahabat. Memang sahabat itu dibuat sebagai konstruksi hukum. Jadi perbuatan sahabat adalah merupakan sumber-sumber munculnya berbagai hukum yang menjadikan syariat bagi kita. Makanya Allah tidak kemudian serta-merta mengutuk atau menyiksa, tidak. Fataba alaikum, yang dapat jaminan taba alaikum ini kalau kita urutkan adalah sahabat yang malamnya melakukan sesuatu yang terlarang, yang saat itu memang belum dihalalkan, yaitu arafas. Maka Allah memberikan berita gembira kepada mereka biar nggak nyesal, biar nggak takut, biar nggak frustasi. Fataba alaikum, belum taubat Allah sudah membuka pintu taubat, sudah dihapus, dimaafkan perbuatan mereka, wa'afa, dan menghapus dosa itu dari kalian. Ada taba, ada afa, menerima kehadiran kita Allah dan menghapus dosa-dosa para sahabat waktu itu yang melakukan rofas. Nah, setelah dihalalkan, Allah itu bijak, Allah itu maha indah dalam bahasa. Sudah ada berita dihalalkan, masih ada penegasan. Ini hebat, cara Allah hebat. Di dalam konstruksi bahasanya itu luar biasa. Maka sekarang setelah ada ayat ini maksudnya dan seterusnya sampai sekarang, falan, maka sekarang basyiruhunna, tanda ngono garapen bojomu. Basyiruhunna, tanda ngono sebagai kewajiban untuk nafkah batin. Basyiruhunna, asalnya asalnya diharamkan menjadi dihalalkan, asalnya dilarang menjadi dianjurkan. Ini luar biasa. Nggak sekedar dihalalkan tapi tidak dianjurkan, tidak, sudah dihalalkan masih dianjurkan, perintah walaupun tidak wajib. Basyiruhun, tapi dengan catatan, ini yang ketinggalan biasanya. Wabtahu ma kataballahu lakum, carilah sesuatu yang telah Allah tentukan bagi kalian. Yakni ketika kita hubungan suami istri itu tidak sekedar pelampiasan nafsu birahinya, tetapi masih
kalau mungkin masih ada kemungkinan bisa hamil, maka carilah atau mintalah anak. Wabtahu ma kataballahu lakum, mintalah sesuatu yang Allah tentukan untuk kalian. Mudah-mudahan pekerjaan malam itu menjadi anak yang soleh atau solehah. Allahumma wabtahu ini. Dia masih disuruh waktu malam itu. Wakulu, asalnya dilarang-larang, semua dilarang-larang. Jam 8 sudah tidak boleh semuanya. Tapi ayat yang kemudian mengatakan wakulu, makanlah kalian. Washrob, ini sebuah penghormatan. Ketika asalnya dilarang dan kemudian dipersilahkan, Allah sendiri yang langsung perintah. Walaupun tidak harus dilaksanakan karena makan itu tidak diwajibkan, tetapi Allah perintahkan. Allah perintahkan. Sehingga ketika kula panjenengan makan dan kemudian teringat bahwa makan itu perintah Allah, maka pekerjaan makan kita dapat pahala, dapat kenyang, dapat kekuatan, dapat energi baru. Alhamdulillah. Wa kulu washrabu, tapi ada batasnya. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah itu bahasanya bahasa kinayah. Tapi dulu itu ada sahabat yang nggak paham juga. Kapan batasan boleh makan? Sampai hatta yatabayyana, sehingga jelas bagimu mana itu, katakanlah tampar yang putih bisa membedakan dengan tampar yang hitam. Akhirnya ada sahabat yang kurang memahami, ya yang namanya sahabat, ada yang pemahamannya itu letterlek. Akhirnya dia itu kalau malam bawa tampar dua, ada putih, ada hitam, diingeti. Kok si urung ketok sing putih, di mana yang putih, mana yang hitam, dianggap masih malam, nanti mangan terus. Delok nang isor longan mesti sane ra ketok mana yang putih, mana yang hitam. Maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya adalah khaytul abyadu itu fajar. Artinya sudah masuk waktu siang. Jadi sudah ada pemisah antara fajar dan malam. Sudah stop kalau sudah ada fajar, ya kita ada imsak. Imsak itu lampu kuning. Masih boleh ngerokok, masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi hati-hati karena hanya itu beberapa menit saja. Engkau kadung nyumut rokok rantai-rantai, Allah Akbar terus nih mesisan ya mut kelakuanmu. Makanya ada bahasa imsak. Jadi imsak itu perhatian, stop. Yang kumpul suami istri turun, ya berhenti. Sudah ada azan pertama. Kalau di aslinya itu ada azan pertama itu namanya waktu ancang-ancang waktu subuh. Tapi di sini geger nek azan ping pindho. Sing akeh ya sholatu wassalamu alaik. Ngono ora enek hadis e, ora enek tuntunane karepe takmir kuwi karepe dhewe. Ora enek ajaran seperti itu. Tapi ya ngono kuwi lah Islam Nusantara. Yang ada itu azan pertama. Seperti di Makkah, di Madinah itu kalau sudah imsak maka ada azan. Setelah azan itu masih boleh sholat tahajud karena memang masih waktu malam. Boleh makan bagi yang berpuasa. Cuman azan yang pertama nggak ada as-sholatu khairu minan naum. Kalau di Arab itu saya dengarkan itu baca sholatnya itu agak panjang. Kalau di Indonesia itu baca sholatnya agak pendek, yang panjang itu naumnya. Jadi kok turune karo sholatnya akeh dawa turune. Sholatu khairum minan naum. Akhirnya sholat saiki turune sing dawa. Kok lek maca naum dawa, turune sing dawa.
Kalau kita dengarkan di Arab, di Saudi, di Makkah, di Masjid Nabawi atau juga di Makkah, di Masjidil Haram niku, as-salatu khairum minan naum. Ngono. As-salatu khairum minan naum. Ngono iku azan sing bener asline ngono kuwi. Tapi sak pira-pira gelem azan wis alhamdulillah wis lumayan. Nah, tsumma atimus siyama ilal lail. Berhenti pada fajar. Ayatnya seperti ini yang kemudian menjadi jadwal. Ini sumbernya ayat ini. Nah, jadwal itu mengacu kepada ilmu teknologi. Jadi kita itu nggak bisa mengabaikan tentang ilmu cakrawala, ilmu afalak, ilmu alam. Sebab untuk mendeteksi kapan fajar, kapan subuh, itu nggak bisa dengan mata telanjang. Kita nggak akan bisa menunggu kapan munculnya matahari jam berapa, nggak bisa. Itu pasti menggunakan hitungan yang pasti, namanya ilmu falak. Jadi kita nggak bisa menolak perkembangan ilmu teknologi, termasuk yang terkait dengan masalah-masalah waktu sholat, ya waktu sembarang, ini semua kita butuh dengan ilmu teknologi. Maka Islam membuka cakrawala seperti itu. Kok untuk mengetahui fajar ini nggak bisa dengan ditunggoni madhep ngetan, iki fajar borong, tukang adzan bingung no. Mana kok wis rada rambyang-rambyang, paling wis itu berarti nggak pasti. Nah, Allah kemudian menurunkan ilmu dipelajari oleh para ulama menjadi sebuah jadwal, ketentuan-ketentuan sholat dan selanjutnya. Alhamdulillah. Kita tinggal make wae wis gak ngrumuske, gak ngitung. Kula mbiyen sampai belajar ngoten niku kula rada iso terus mesti dijaluki warah arek-arek sampai kemeng lambe golek nerangno. Aku niku seakan kula niki pun males belajar wegah ndelok jame penak. Kula saged ilmu falak aslinya, cuma males. Tur yo wis lali. Tsumma atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai ila itu sampai saja, enggak sampai masuk. Jadi kalau sudah masuk malam malamnya enggak katut di puasa nih enggak. Ketika sudah masuk awal malam, maka disitulah kita habis puasa. Tidak sampai kepada bagian waktu malam. Ini bahasa ini kritis mengkritisi ilah. Makanya enak sing minat ilah manfaat fidunya ilal akhirat itu disalahne. Akhirat berarti gak manfaat. Berkukur ilah sampai tok gong mlebu omah. Di ilah itu di depan sampai ke rumah, artinya belum masuk rumah gitu. Nah di sini juga seperti itu, sudah masuk malam tapi nggak bablas, cuma begitu malam, nah habislah waktu puasa. Nah di tengah-tengah perjalanan puasa kita diingatkan lagi oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nek awan ojo nyedek-nyedek bojomu penae omong. Artinya ojo sampai terjadi hubungan suami istri. Lek sampai terjadi sedino disaur rong wulan. Halo, jenengan kok sampai melanggar pada waktu, makanya nek mantu sing enak bar poso. Jadi bebas. Nek mantu saban ngono iku, wah. Posone berbahaya, posone iki rada berbahaya. Nek Jawa gak masalah.
neran Jawa awan barang goprak gabruk. Nah, ini banyak dosa. 2 bulan berturut-turut kang sedina batal. Nggih sampean piye? Sedina kudu mbok ganti 2 wulan berpuasa berturut-turut. Lah wong sak wulane batal, sak wulan wae kalah, apalagi sampai 2 bulan. Maka hati-hati. Wala tubashiruhun, mereka ketemune karo bojo diperintah. Perintahnya halus, Allah niku merintah halus, memang enggak wajib. Perintahnya bagaimana? Aku yo ora iso nglakoni, Quran di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu ndaknya iktikaf di dalam masjid ben gak ketemu suami istri. Jadi poso iku iktikafe awan barang, ora ngenteni Lailatul. Umumnya ramai ini ngenteni Lailatul Qadar. Ayatnya nggak ada seperti itu. Artinya ayat kalau Nabi memang iya ada hadis kan Nabi lebih mempengibadah ketika sudah likuran. Cuman untuk iktikafnya itu setiap hari. Wa antum akifuna fil masajid. Hendaknya kamu, bahasanya ini berita awakmu iktikaf neng masjid. Ini ndak perintah toh? Enggak, kabar-kabar. Tapi nek awake dong kuwi jenenge merintah secara halus. Awake tapi wa antum ngakifuna fil pasar. Dirupayate wa antum ngakifuna fil kantor, wa antum ngakifuna fis sawah, wa antum ngakifuna fil pasar, fil masajid kosong. Enak buka wong awan itikaf nang masjid, enak ora? Sak pare gak ketemu aku. Ayatnya ada ayatnya, tapi itikafnya nggak ada. Nah ini yang mesti harus kita berusaha, walaupun hanya sekedar jamaah zuhur, kita iktikaf di masjid sejenak biar bisa masuk dalam ayat wa antum akifuna fil masajid. Masjid mana saja, nggak ada pilih-pilih, semua masjid saat dunia itu sama derajatnya kecuali Makkah dan Madinah serta Masjidil Aqsa. Kadzalika tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah undang-undangnya Gusti Allah, jangan sampai nyedek-nyedek melanggar undang-undang. Jangan mendekat-dekat dengan undang-undang, artinya jangan sampai terjadi pelanggaran. Nyedek wae enggak oleh, apa mana nerak itu. Tilka dengan bahasa itulah, penekanan bahasanya itulah undang-undang Allah. Jangan kau dekati pagar-pagar Allah, jangan kau dekati, takut kalau kemudian masuk di dalamnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Pas ayatnya ya dawa, ayatnya dawa nih, nerangno macam-macam. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kita sekalian agar kita menjadi orang yang lebih bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan jasmani rohani menghadapi kewajiban yang sing berat tapi mulia, yaitu puasa pada siang harinya, tarweh pada malam harinya. Jangan kita tinggalkan senyampang kita ada kesempatan. Kula niki melihat situasi jamaah tenggene Masjid Madinah, surat Ikhlas niku luwarang, gak tahu krungu surat Ikhlas. Nek teng pare surat Ikhlas murah. Kul apa ngarane wi maghrib surat Ikhlas, Isya surat Ikhlas, tarweh. Lah nek teng masjid mriku niku masyaallah gak tahu krungu
Imam maca surat Ikhlas gak tahu krungu, mesti surat-surat yang panjang itu. Awake cara terok-terok ngono. Yalah, semoga gelem tarweh dan mudah-mudahan genep. Allahumma amin. Dinikmati. Tarweh hanya setahun sekali, kita nikmati membaca yang tartib, subhanallahnya yang fasih, ya imamnya agak bijak biar makmumnya itu enggak terlalu payah karena ngejar kekerasan imam, ngejar kecepatan imam, akhirnya subhanallah gak tutup lagi supek Allah Rabbi firli Allahu akbar supek Allahu akbar mumet. Imam ora pati bijaksana. Orang ini wong-wong buyar lah ngono ki. Buyar gak buyar itu urusane wong. Kita ini berhadapan kepada Allah, menikmati hidangan Allah bulan puasa, kita nikmati yang senikmat-nikmatnya. Dalam ibadah itu terasalah nikmat, tidak terasa seperti digodak apa gitu. Enggos-enggosan begitu. Besok tarawih itu jenenge iye ngono. Ya, kita nikmatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Fatihah rada enggak ya titik lah gitu. Nek gak ngono mare ngantuk. Wis anggap aja penyanyi gitu. Nek lagune enak kan wonge seneng gitu. Walaupun yang dibaca itu enak apa enak gitu. Tapi ada irama yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wis enak panjange rati lakoni. Inna a'tainakal kautsar. Ya ngono ki jenenge borongan. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mandek pakai Allahu Akbar. Enak pokoknya. Mudah-mudahan bisa seperti itu, mengingat sholat itu adalah ibadah. Masih iku sunnah, tetapi tetap kepada Allah. Kadang-kadang saya berpikir kalau ketika sholat Isya, Masya Allah, merdunya lantunan suapa itu suratnya. Lho basa tarweh kok Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ki Gusti Allah ganti wae. Ya tetap istiqomah sama, walaupun berbeda sedikit saja lah begitu, karena memang panjang. Ya mugi-mugi kalau panjenengan bisa menerima kenyataan ketika dihadirkan seorang imam yang khusyuk, yang banyak membaca ayatnya, kita justru mengatakan alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat masalah habit dunia wal akhirah. Nggih kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun selama kula berkhidmah wonten mriki, kathah kekiranganipun, kesalahanipun, ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mugi-mugi mangke mantun Syawal saged dimulai malih. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yakafi'u masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik musalla sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.